Untuk video kali ini saya mengerjakan motor matic. Ini saya cek motor Yamaha Xeon yang masih pakai sistem karburator dengan kendala pemilik motor dikarenakan kickstarter yang terasa ringan saat diengkol. Jadi engkolannya di selah itu ringan. Jadi tapi nggak ngelos. Jadi masih tidak ada tahanan tapi ringan tapi tidak ngelos. Dan sering mati tiba-tiba pada mesinnya. Jadi sering sekali saat dipakai motor mati tiba-tiba, tapi di start lagi bisa. Apalagi saat pagi hari ya, motor susah sekali untuk dihidupkan. Di video ini mesin motor sudah saya lepas dari rangka, jadi sudah saya pisahkan antara mesin dan rangka. Agar pengerjaan bongkar pasang mesinnya lebih mudah, saya ngeceknya juga lebih leluasa. Pertama saya mau cek tekanan kompresi mesin dengan cara melepas busi terlebih dahulu. Busi saya lepas dan cek kondisi busi, terutama pada elektroda ya, untuk mengetahui seberapa bagus pembakarannya. Ternyata warna hitam dan sedikit basah. Bisa kemungkinan campuran bahan bakar yang terlalu boros karena mesin yang susah hidup, atau paling parah ada sebagian oli mesin yang masuk ke ruang bakar ikut terbakar ya. Karena di lubang knalpot pun ada tanda-tanda hitam legam, tapi sedikit sekali, nggak rata. Selanjutnya, saya gunakan alat compression tester untuk tes tekanan di ruang bakar, di mana alat ini banyak digunakan untuk mesin mobil bensin dan mobil diesel. Jadi, sudah saya modif ya, bagian thread ulir untuk busi motor. Baik itu busi motor yang panjang atau pendek, untuk busi motor matic, motor bebek, atau motor kopling atau motor cowok ya. Setelah busi motor terlepas, saya pasang langsung alat compression tester, dan kemudian karburator, serta intake manifoldnya saya lepas, bertujuan agar memudahkan aliran udara bisa masuk langsung ke ruang bakar tanpa melewati karburator. Karena menurut saya, karena sistem masih karburator dan masih karburator yang sistem vakum ya, yang saya khawatirkan piston tidak bisa memvakum menyedot besar, akhirnya skepnya tidak bisa terangkat. Nah, jadi saya lebih memilih sudah lepas karburator dan lepas manifold. Jadi menurut saya lebih loss udara yang masuk ke ruang bakar. Dan kondisi manifold layer karburator bagian dalam pun berwarna hitam seperti ada oli yang menempel. Nah, ini kemungkinan ada kebocoran di klep masuk atau klep in-nya bocor. Jadi kebocoran bahan bakar saat kompresi dari klep masuk atau biasanya disebut klep bocor. Kemudian saya melepas dua baut panjang ukuran 10 mm pada manifold karburator, dan dari situ terdapat seal O-ring di bawah manifold. Kemudian saya kembalikan lagi posisi dua baut manifold tersebut agar tidak tercecer atau hilang. Intake manifold pada blok head silinder top jelas terlihat berwarna hitam pekat. Lanjut, saya menuju ke bagian compression tester dengan menggunakan dinamo starter untuk memutar mesin motor. Dan saya pastikan aki sudah terpasang ya, masih sudah terpasang untuk memutar mesin. Hasil kompresi mesin ternyata bagus dan tinggi ya, masih standar lah. Kemungkinan klep bocor atau kondisi boring yang sudah aus, ini kemungkinannya. Biasanya sih klep bocor atau kondisi boringnya aus bagian tengah, atau biasanya boring itu seperti cacat, ada garis seperti bekasnya rem piston ya. Kemudian saya melepas cover tutup blockhead kepala silinder dengan melepas 6 buah baut M6 kunci T ukuran 8 mm. Tidak ada tanda-tanda untuk air radiator yang masuk ke dalam ruang mesin. Selanjutnya saya cek kondisi air pendingin di radiator. Setelah saya buka tutup radiator, ternyata hasilnya ada oli mesin yang menempel pada bagian tutup radiator. Nah, ini sedikit parah ini. Karena tutup radiator saat saya buka ada
oli yang menempel di tutupnya dan di lubang tutup radiator. Kemungkinan besar bagian seal water pump pompa air radiator bocor. Kemudian saya cek untuk memastikan ya, lepas bagian baut tab untuk keluarnya air radiator di bagian bawah radiator. Ternyata hasilnya air radiator memakai air biasa yang berwarna putih dan tidak memakai air radiator yang berwarna hijau atau biru seperti pada umumnya ya. Jadi warna putihnya ini seperti buih dan disertai ikut keluarnya juga sebagian oli mesin dari lubang tab tersebut. Seperti pada video tuh. Jadi saya pastikan positif water pump bocor di bagian seal olinya. Baik, sampai di sini saya akan lanjutkan di video berikutnya. Sampai jumpa lagi.